Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 MTSPM yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Semoga tetap diberikan kesehatan. Marilah pada pagi hari ini kita awali pertemuan ini atau pembelajaran ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga pertemuan singkat ini membawa keberkahan dan kemanfaatan fitini wa dunya wal akhirah ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baiklah, melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang pembahasan beberapa kitab Allah yang sudah diturunkan pada para nabi. Penting kiranya untuk dibahas tentang Al-Quran sebagai sebuah mukjizat yang paling besar atau mukjizat terbesar di tengah berbagai mukjizat yang ada. Kenapa sih Al-Quran itu disebut sebagai atau dianggap sebagai mukjizat terbesar? Itu kita akan urai atau kita bahas secara singkat, namun semoga bisa dipahami. Di sini Bapak sudah uraikan sedikit tentang pemahaman di sini, yakni bahwasanya mukjizat Al-Quran itu kenapa kok berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain, karena mukjizat Al-Quran itu bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Hal ini berbeda dengan mukjizat para rasul atau nabi-nabi yang lain yang berlaku hanya untuk umat tertentu dan waktu tertentu saja. Sedangkan Al-Quran ini bersifat universal dan abadi hingga akhir zaman. Yang kedua, mukjizat para nabi atau rasul dahulu itu berupa mukjizat yang bersifat indrawi atau hissiyah atau kauniyah. Kemarin sudah kita bahas tentang mukjizat hissiyah atau kauniyah, yakni mukjizat yang bisa diindra. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad itu berupa mukjizat ruhiyah atau akliyah yang bersifat rasional dan kekal sepanjang zaman. Mukjizat yang diberikan kepada para nabi pada saat sekarang tidak lagi tampak secara fisik atau bekasnya, kecuali kisahnya saja yang dapat diketahui melalui pemberitaan dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu dipandang memiliki atau dipandang sebagai mukjizat terbesar itu pada dasarnya bisa diketahui dari dua aspek, yakni satu dari segi isi atau kandungannya, yang kedua dari segi bahasa. Dari segi isi ini Bapak lebih memfokuskan diri atau membahasnya di sini itu yang terkait dengan teknologi modern. Kalau kemarin sudah kita bahas sejenak tentang isi kandungan Al-Quran, itu ada banyak, ada akidah, ada syariah, ada muamalah, ada akhlak, ada tarikh dan lain sebagainya. Di sini kita bahas kemukjizatan Al-Quran dari segi teknologi modern. Biar tampak bahwasanya Al-Quran itu bukan benda usang atau benda yang kuno dan lain sebagainya yang seringkali banyak dipandang oleh kalangan tertentu. Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, isinya tidak bertentangan dengan teknologi modern. Di sini Bapak tulis seperti itu. Oleh karenanya Bapak bahas di sini apa sih contoh-contohnya yang tidak bertentangan dengan teknologi modern. Yang pertama, angin disebut Al-Quran atau dibahas Al-Quran atau sudah disinggung Al-Quran bahwasanya angin itu mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang dibahas dalam
surat Al-Hijr ayat 22. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maksudnya di sini mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Di dalam IPA itu namanya penyerbukan. Nah, penyerbukan melalui angin itu sudah dibahas oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah membahas hal tersebut beberapa abad yang dulu sebelum teori IPA tentang penyerbukan itu dibahas. Namun Al-Quran sudah membahasnya. Contoh yang lain, segala sesuatu dijadikan Allah itu berpasang-pasangan, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang selanjutnya, Al-Quran juga merupakan isyarat ilmiah atau tanda ilmiah atau memuat informasi mengenai ilmu pengetahuan alam. Antara lain dikatakan bahwasanya bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang padu, dan setelah terpisah dijadikan segala sesuatu yang hidup. Ini dibahas dalam surat Anbiya ayat 30. Dibahas surat Anbiya ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Nah, itu bisa dicek surat Anbiya ayat 30. Yang selanjutnya, contoh yang lain adalah bahwa alam semesta itu terbentuk dari gumpalan gas atau ad-dukhan. Dibahas dalam surat Fussilat ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Summastawa ilas sama'i wa hiya dukhanun. Artinya, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lanjutan ayat itu, faqala laha walil ardi i'tiya tau'an au karhan qalata ataina ta'iin. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, maksudnya keduanya itu langit dan bumi itu menjawab, kami datang dengan suka hati. Lah, kemudian lanjutnya bawahnya itu berkembang teori ilmiah modern. Sebagaimana disebutkan profesor, salah satunya adalah Profesor Tabaroh dalam kitabnya Ruhuddin Al-Islami, telah membahas masalah ini dengan baik, dan ia menguraikan sebagian kebenaran ilmiah dengan terperinci. Di sini disebutkan manunggalnya alam atau bersatunya alam atau kosmos. Teori ilmiah modern telah membuktikan bahwa bumi adalah sebagian dari gas yang panas yang memisahkan diri dan mendingin atau membeku, kemudian menjadi tempat yang dapat dihuni manusia. Jadi pada awalnya itu berupa gumpalan asap, kemudian dipanggil oleh Allah, kan begitu tadi itu dalam ayat itu sudah dibahas terlebih dahulu oleh Al-Quran sebelum teori modern itu terbentuk. Nah, di situ dilanjutkan keterangannya tentang kebenaran teori ini. Mereka berargumentasi dengan adanya vulkano, benda berapi yang berada di dalam perut bumi, dan sewaktu-waktu bumi memuntahkan lahar atau benda-benda vulkano yang berapi. Asal kejadian kosmos, seorang ahli astronomi bernama Jean mengatakan bahwa alam ini pada mulanya adalah gas
yang berserakan secara teratur di angkasa luas, sedangkan kabut-kabut atau kumpulan kosmos-kosmos itu tercipta dari gas-gas tersebut yang memadat. Nah, jadi dulunya awalnya kabut, gumpalan asap dan lain sebagainya, kemudian memadat sehingga bisa dihuni oleh manusia. Itu dulu diciptakannya langit dan bumi gitu. Contoh yang lain yakni tentang berkurangnya oksigen atau zat asam. Ini berkaitan dengan sejak ditemukannya pesawat terbang, para cendekiawan menemukan gejala ilmiah bahwa manusia yang berada dalam ketinggian tertentu akan mengalami kekurangan oksigen. Ketika itu ia akan merasakan sempitnya dada dan sulit untuk bernafas, sehingga ia merasakan serasa tercekik. Itulah sebabnya kru pesawat memberikan pengumuman kepada para penumpang untuk menggunakan oksigen buatan apabila pesawat berada di ketinggian lebih dari 35.000 kaki. Gejala ilmiah seperti ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran sebelum diciptakannya penerbangan, sebelum 14 abad yang lalu. Hal itu sudah dibahas pada surat Al-An'am di situ ya. Al-An'am ayat 125. Itu merupakan isyarat ilmiah juga. Isyarat ilmiah juga. Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, seolah-olah ia sedang mendaki langit itu isyarat ilmiah. Karena kalau mendaki langit nanti dadanya akan merasakan sesak karena berkurangnya zat asam atau oksigen itu. Ya, yang selanjutnya merupakan Al-Quran itu merupakan sumber hukum. Bahwasanya Al-Quran telah memberikan andil yang kuat dalam pertumbuhan hukum, bahkan Al-Quran tetap merupakan produk hukum yang ideal hingga masa kini. Jadi bukan hukum kuno, tapi hukum tetap berbau hukum modern. Maksudnya peka dengan zaman, cuma manusianya aja yang tidak bisa menangkap atau kurang bisa menangkap isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran. Contoh seperti yang baru-baru ini Amerika pernah mencoba memunculkan undang-undang meminum khamr, tetapi mereka tidak berhasil karena undang-undang yang mereka terapkan tidak sesuai dengan metode yang diterapkan Islam dalam mengharamkan khamr. Pada akhirnya mereka membolehkannya kembali, namun tetap menganggap khamr mengandung bahaya yang laten. Jadi diperbolehkan minum khamr tapi tetap bahwasanya ngomong khamr itu mengandung bahaya. Itu berbeda dengan Islam ya, bahwasanya khamr itu sudah dibahas dan mengandung suatu bahaya. Yang selanjutnya, contoh berikutnya, beberapa negara barat khususnya Amerika pernah membolehkan namanya perceraian. Setelah mereka melarang perceraian karena bertentangan dengan ajaran-ajaran gereja. Akan tetapi mereka terlalu berlebihan dalam soal undang-undang perceraian, sehingga undang-undang tersebut justru menimbulkan masalah besar dan akhirnya mereka tetap membolehkannya. Jadi awalnya melarang namanya perceraian, namun kemudian tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, akhirnya membolehkan namanya perceraian. Hal ini berbeda dengan Islam yang sudah membahas bahwasanya perceraian itu dari awal memang boleh, tapi bukan semena-mena dijatuhkan atau dilakukan, tapi dilakukan pada saat yang memang kondisinya mendesak banget, tidak bisa terselesaikan hingga menyebabkan perceraian. Yang selanjutnya, contoh selanjutnya adalah aturan tentang menerangkan suatu ibroh dan teladan serta kabar gaib, baik yang
terjadi pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang, seperti masalah surga, neraka, hari kiamat, hari perhitungan, seperti masalah kisah Fir'aun yang sudah Bapak bahas pada pertemuan saat itu tentang isi kandungan Al-Quran itu. Kemudian kisah kaum Ad, Samud, bahkan menyinggung masalah yang belum terjadi di masanya, seperti kemenangan bangsa Romawi yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai 3. Sedangkan dari segi bahasa, kalau yang tadi dari segi isi dan kandungan, walaupun difokuskan pada kandungan terkait tentang teknologi modern, sekarang ini tentang bahasa atau susunannya, uslub. Di dalamnya terdapat beberapa keistimewaan yang dapat disimpulkan, diantaranya 1. Kelembutan Al-Quran secara lafdhiyah terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca itu susunan suaranya itu bisa teratur, menimbulkan irama yang teratur karena dari keindahan bahasanya juga. Yang kedua, keserasian Al-Quran ditujukan bagi kaum awam maupun kaum cendekiawan, baik sing awam, sing gak ngerti maupun sing wis ngerti, itu bisa merasakan indahnya baca Al-Quran itu loh, enak gitu. Baik sing wis qori maupun duduk qori, itu kalau dibaca itu susunan bahasa namanya qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu belakangnya bisa sama. Kalau dalam puisi itu namanya ada rima dan lain sebagainya, ada susunan ketukan. Kalau dalam tangga nada itu ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, kandungan isinya sesuai dengan akal dan perasaan karena Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati serta merangkum kebenaran dan keindahan sekaligus. Jadi bukan hanya tata bahasa, tapi memang dari isinya juga begitu agung, begitu dalam kandungan isinya. Contoh aja gini ya, kalau diteliti mulai dari Al-Fatihah aja sampai Alif Lam Mim Dzalikal Kitab sampai Muflihun, itu kalau kalian teliti tidak ada huruf jim gitu. Padahal huruf hijaiyah itu ada alif sampai ya, tapi ketika sampean teliti mulai Fatihah sampai Alif Lam Mim itu enggak ada huruf jim. Nah, entah kalian mengamati apa tidak, coba kalian cek kembali itu barangkali sempat itu kamu cek mulai Fatihah sampai Alif Lam Mim itu tidak ada jimnya. Nah, itu kalau dipertanyakan aja udah bingung, loh kenapa nggak ada jimnya, itu udah bingung gitu. Nah, itu seperti itu merupakan rahasia Allah, dan yang mengetahui yang pada hakikatnya itu hanya Allah. Yang mengetahui rahasia-rahasia seperti itu adalah Allah. Yang keempat, keindahannya dalam liku-liku ucapan atau kalimat serta beraneka ragam dalam bentuknya, dalam arti bahwa satu makna diungkapkan dalam beberapa lafal dan susunan serta semuanya indah dan halus. Ya contoh aja kalau ngomong baik, baik itu kan ada banyak, ada ma'ruf ya, ada ma'ruf, ada ihsan, itu baik, hasan, nah itu baik. Nah, contoh dalam perceraian, fa'im sakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Kalau rujuk itu ma'ruf, kalau tasrih bercerai itu ihsan. Padahal sama-sama artinya baik. Nah, ma'ruf sama ihsan ini baik, sama-sama baik, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Itulah rahasia Al-Quran. Makanya tidak bisa mencakup
dalam memahami Al-Qur'an itu hanya cuma artinya atau terjemahan Al-Qur'an saja. Jadi perlu didalami dengan beberapa bidang ilmu yang lain seperti shorof, nahwu, balaghah dan lain sebagainya itu. Nah, begitulah anak-anakku sekalian. Dari situ kita harus bangga bahwasanya Al-Qur'an itu memang mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, yang berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Di samping Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi, yang dibawa juga bersifat kekal, yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Zabur, Injil, Taurat itu mengalami perubahan, sedangkan Al-Qur'an tidak. Kenapa? Karena Al-Qur'an sendiri itu ada jaminan keaslian, itu bukan dari Departemen Agama, tapi langsung mendapat jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Demikianlah pertemuan atau pembelajaran yang singkat ini, semoga diberikan kemanfaatan dan keberkahan, diberikan kepahaman. Tetap dijaga kesehatannya, jangan lupa tetap semangat belajar di rumah, jangan nakal. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.